Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Kawasaki dikabarkan ingin kembali ke MotoGP setelah meminta jatah wildcard kepada CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta. Tim pabrikan Kawasaki terakhir bertarung di MotoGP pada musim 2008 bersama Anthony West dan John Hopkins. Pada MotoGP 2009 pabrikan asal Jepang itu menyuplai sepeda motor untuk Hayate Racing Team dengan pebalap Marco Melandri. Itu adalah kali terakhir Kawasaki tampil di MotoGP. Setelah meraih mendominasi ajang Superbike sejak 2015 bersama pebalap Jonathan Rea, Kawasaki diklaim Ezpeleta ingin kembali menjajal MotoGP lewat jalur wildcard. Namun permintaan itu ditolak Ezpeleta. Baru-baru ini Kawasaki meminta saya untuk melakukan wildcard di MotoGP menggunakan sepeda motor Superbike mereka. Saya jawab tidak karena wildcard berlaku untuk mereka yang tampil di MotoGP. Ujar Ezpeleta dikutip dari GP1. Ezpeleta menolak ide Kawasaki melakukan duel antara sepeda motor MotoGP dengan Superbike. Ezpeleta menganggap Superbike sebagai ajang balap motor kasta kedua di bawah MotoGP. Beberapa waktu lalu saya mengatakan Superbike kasta kedua. Dan orang-orang marah. Saya tidak peduli karena itu faktanya. Ucap Ezpeleta. Ezpeleta kemudian menutup peluang Kawasaki kembali ke MotoGP. Setidaknya hingga musim 2022. Ezpeleta tidak ingin kondisi keuangan MotoGP memburuk karena terlalu banyak tim. Sejujurnya kami tidak punya tempat untuk tim lain saat ini. Untuk 2022 Aprilia sudah meminta tempat untuk tim pabrikan. Dengan begitu kami akan punya 6 tim pabrikan dan jumlah tim satelit yang sama. Ujar Ezpeleta. Jika contohnya Kawasaki ingin masuk, maka mereka harus mencapai kesepakatan dengan tim yang sudah ada di dalam MotoGP. Dari segi olahraga, semakin banyak tim maka akan lebih baik. Tapi dari sisi keuangan model saat ini adalah yang terbaik. Ucap Ezpeleta. Seperti yang diketahui, belakangan publik balap digemparkan dengan adanya berita bahwa Suzuki akan mundur dari ajang balap MotoGP pada akhir musim 2022. Hal inilah yang mendasari rumor mencuat bahwa Kawasaki akan bergabung di ajang MotoGP menggantikan posisi Suzuki. Di sisi lain tidak ada yang menduga Suzuki akan mundur dari MotoGP pada akhir musim. Rumor yang meledak layaknya bom menimbulkan gosip di paddock. Siapa yang menyangka Suzuki tidak akan berkompetisi di MotoGP pada musim depan? Setelah gelar juara pada 2020 dan performa tim yang cukup kompetitif, sulit untuk mencerna kenapa Suzuki tidak melanjutkan komitmen mereka pada MotoGP. Suzuki telah menyanggupi siklus kontrak 5 tahun yang baru dengan MotoGP sampai 2026, sehingga ada penalti yang harus dibayar saat menarik diri di tengah jalan. Sayangnya keputusan Suzuki tampaknya tinggal menunggu pengesahan setelah sejumlah media di MotoGP mendapatkan konfirmasi melalui sumber dari dalam tim. GP1.com misalnya. Mereka melaporkan Suzuki terdampak krisis finansial yang disebabkan pandemi COVID-19 ekonomi global. Soal urusan budget, Suzuki memang tidak semewah dua pabrikan asal Jepang lainnya yaitu Honda dan Suzuki. Manajer tim Suzuki X-Star Livio Suppo tak bisa berbicara banyak walau pekan lalu membagikan rencana tim untuk mempertahankan duet Joan Mir dan Alex Rins. Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Halo Sobat MotoGP dimanapun berada. Selamat datang di channel FMGP. Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga rezeki kalian dilancarkan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan.
Pembalap Repsol Honda Marc Marquez menjalani balapan terbaiknya tahun ini dengan sebuah aksi penyelamatan yang nyaris mustahil dilakukan. Rider Repsol Honda itu mengaku dirinya terbantu oleh para fans di Jerez. Juara dunia 6 kali MotoGP Marc Marquez tidak memiliki ritme dan bahkan tidak berjuang untuk posisi teratas di Grand Prix Spanyol. Tetapi P4 yang diraih di Jerez jadi yang terbaik di rengkuhnya musim ini. Untuk beberapa saat The Baby Alien bahkan berada di posisi podium. Berada di urutan ketiga pada fase akhir balapan. Dan ketika hampir berakhir di gravel, Marquez menunjukkan salah satu penyelamatan yang hampir mustahil. Pada akhirnya rider Spanyol itu harus puas finish keempat. Melebihi pencapaian di Qatar yakni P5 dan jadi hasil terbaik yang dibukukannya dalam 6 balapan awal MotoGP 2022. Saya senang itu yang terbaik yang bisa kami miliki hari ini. Saya perlu mendapatkan start bagus dan itu tidak terjadi. Kami bersenggolan dengan Alex Espargaro lalu hampir juga dengan Jack Miller. Balapannya seperti bertahan hidup, mencari kekuatan dan menunggu lap terakhir, kata Marquez. Pada akhirnya saya menyerang Jack untuk meredam Alex. Bukan melewatinya karena saya tahu Alex punya lebih banyak kekuatan. Saya membuat penyelamatan bagus. Kami meninggalkan sesuatu di sana. Kami menunjukkan bahwa kami selalu memberikan yang terbaik. Entah berjuang untuk posisi keempat atau keenam. Sorak-sorai fans di Jerez seolah mengangkat saya dari aspal. Cara Marc Marquez berkendara dalam race Jerez berarti ia telah menemukan sesuatu untuk membuat motor RC213V bisa menjadi seperti miliknya. Tetapi pembalap 29 tahun itu tidak memberikan kabar baik. Saya akan mengatakan ya, namun ternyata tidak. Itu adalah motor yang sama seperti yang kami mulai di Qatar dan kami harus terus mencari tahu. Saya juga harus mengatakan penyelamatannya di tikungan kiri. Jika melakukannya di sebelah kanan, saya pastinya lebih kesulitan. Tutur The Baby Alien. Kami memiliki balapan yang bagus. Kami berjuang sampai akhir dan inilah yang akan saya ambil mulai hari ini. Bagi Marquez P4 di Jerez bukan sebuah kemenangan. Tetapi ia mampu meminimalkan kerusakan. Kami menyelamatkan akhir pekan ini. Tetapi cara kami melakukannya sudah terjadi beberapa kali selama musim berjalan. Kami perlu lebih banyak kecepatan. Karena jujur, kami selamat berkat strategi. Mencoba untuk bertahan seperti di Q2. Agresif di tahap awal dan dengan balapan taktis. Ujarnya, saya pikir saya akan berada di urutan kelima. Di belakang podium dan yang lainnya. Ada saat ketika saya pikir bisa dapat hasil lebih baik. Namun Alex sedikit lebih cepat. Terlepas dari itu, saya senang dengan hasilnya tetapi kami ingin terus berprogres. Pungkas Marquez. Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Jika berita yang kami sampaikan bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nantikan terus berita-berita menarik lainnya dari channel FMGP.